Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir di antara orang-orang yang sedang berbahagia. Meskipun senyum tidak terlihat dari wajahnya, namun hatinya telah berbahagia karena telah berbuka di hari yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Semoga saum kita di hari pertama dan hari kedua, ibadah kita mulai malam pertama dan sampai malam ini, Allah terima dengan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita mereview dalam beberapa serial, ketika kami Al-Faqir diamanahkan untuk mengisi mimbar ini, kita pernah membahas tentang persiapan-persiapan menjelang Ramadan. Mungkin ada yang masih ingat persiapan apa saja yang menjadi inti atau substansi yang harus dilakukan oleh seorang manusia menjelang bulan Ramadan. Walhamdulillah, kita telah berada di bulan Ramadan. Terlepas ada di antara kita yang telah menyemai, yang telah menyirami tanamannya sehingga saat ini mereka akan siap-siap panen, atau ada yang dengan izin Allah belum sempat memupuk, belum sempat menebar benih, belum sempat menyirami tanamannya, namun kesempatan dari Allah itu masih ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak punya persiapan, contoh kasus, sebelum Ramadan kita jarang berpuasa, sebelum Ramadan kita jarang tilawah, sebelum Ramadan kita jarang salat malam, sebelum Ramadan kita jarang sedekah. Lantas, bagaimana kira-kira kita akan mengarungi bahtera Ramadan ini? Jawabannya adalah satu. Dalam rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman mulai dari ketika Allah mewajibkan faridah siyam, faridah puasa kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rangkaiannya, kalau misalkan kita kaitkan dengan persiapan kita yang minim menjelang Ramadan, lantas kita berharap bisa maksimal di bulan Ramadan ini, bukan mimpi belaka. Ada solusi. Solusinya apa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, di manakah aku? Dekatkah aku? Apakah aku mendengar? Apakah aku melihat? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Itu firman Allah. Sedekat apa Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya? Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sampai-sampai seandainya seorang hambaku tidak pernah meminta kepadaku seumur hidupnya, seumur hidupnya bergelimangan dosa, bergelimangan maksiat, tapi dia menengadahkan tangannya meminta dan memohon kepadaku, ujibu da'watad da'i. Cukup satu doa. Allah gunakan istilah single.
dakwah, satu doa saja, bukan ad'iyah, bukan doa-doa, doa satu saja. Cukup dia meminta kepadaku dengan satu permintaan, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, hendaklah dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya Allah, kita telah memenuhi panggilan Allah. Kita berpuasa meskipun Allah Maha tahu dan kita Maha tahu puasa kita masih kurang. Kita telah memenuhi panggilan Allah yaitu beriman, maka lantas yang harus kita tagih adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perbedaan antara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada makhluk. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang tidak meminta, berdoa, memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ada sebuah bait yang menjadi penutup kita malam ini. Ada sebuah bait syair yang kalau misalkan kita fahami, seringkali kita tergelincir. Ada seorang syair yang berkata, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab. Janganlah kamu meminta satu hajat pun kepada anak Adam, kepada manusia. Akan tetapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, tidak pernah terhalangi. Allah akan marah apabila kamu meninggalkan permintaan kepadanya. Allah akan marah apabila kamu enggan meminta kepadanya. Sementara anak Adam ketika terlalu sering diminta, dia akan marah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu solusi yang bisa kita kerjakan untuk memaksimalkan bulan Ramadan kali ini atau menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita adalah dengan memaksimalkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa saja tidak cukup. Iringi dengan ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan, mulai dari kewajiban hingga ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga pada akhirnya nanti kita berhak mendapatkan label al-muttaqun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita berhak mendapatkan label al-mursyidun atau ar-rasyidun, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Demikian kultum singkat pada malam yang berbahagia ini. Semoga ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan, khususnya bagi kami sendiri dan kepada jamaah seluruhnya. Semoga ada kebaikan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita berharap dan memohon kepada Allah agar Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, dan semua amal-amal yang kita persembahkan diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.